Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar di kelas 3. Pembelajaran yang ketiga yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Adapun submaterinya Allah Maha Pemberi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama berdoa agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Ya, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Allah itu Maha Pemberi. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar seorang gadis kecil yang memberikan makanan kepada orang lain. Ini adalah salah satu sifat yang terpuji. Mau berbagi kepada orang lain. Nah, gambar tersebut berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pagi ini, yaitu tentang Allah itu Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi itu juga tertuang di dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. Jadi Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi juga tertulis di dalam firman Allah Quran surat As-Sa'd ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Yang artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi? Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pemberi. Pada ayat di atas, kata Al-Wahhab disandingkan dengan kata Rahmah. Rahmah berarti anugerah. Dengan demikian, Asmaul Husna Al-Wahhab menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi dengan penuh kerahmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi segala hal kepada manusia dengan tidak memiliki tujuan
atau imbalan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu binatang ataupun tumbuhan, semua mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih ataupun mengharap imbalan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apapun kepada makhluknya itu dengan ikhlas, tanpa pamrih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Coba pikirkan anak-anak. Terkadang kita tidak meminta sesuatu kepada Allah, tetapi Allah memberikannya kepada kita. Walaupun lewat orang lain. Contoh, misalnya Andi tiba-tiba diberi hadiah oleh orang tuanya berupa sepeda yang sangat bagus. Padahal Andi tidak pernah meminta dan berdoa kepada Allah, tetapi Allah memberikan sepeda yang bagus kepada Andi walaupun melalui perantara orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Bukti dari Allah Maha Pemberi itu dapat diketahui melalui makhluk ciptaannya. Coba anak-anak menghadap ke cermin. Allah memberikan anggota tubuh yang lengkap kepada manusia. Allah memberikan mata 2. Allah memberikan telinga 2 untuk mendengar. Allah memberikan wajah yang rupawan. Allah memberikan hidung untuk bernafas. Semua Allah berikan kepada manusia. Contoh yang lain, bukti Allah Maha Pemberi juga dapat dilihat dari lingkungan yang ada di sekitar kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanaman, hewan, matahari, angin, air, tanah, semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik manusia tersebut meminta ataupun tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memenuhinya. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi? Yaitu yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan apapun kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu bersyukur dengan mengucapkan dengan ucapan, yaitu dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, dengan cara selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengucapkan
kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan. Yang kedua, kita dapat bersyukur dengan perbuatan. Perbuatan apa anak-anak? Dengan beribadah dengan rajin. Apa saja? Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Rajin mengaji, baik itu di rumah ataupun di masjid ataupun di TPA. Selalu berbuat hal-hal yang baik dan terpuji. Membantu orang tua, membantu sesama, memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ada juga dengan menjaga kesehatan badan kita. Dengan badan kita sehat, kita akan selalu bisa beribadah dengan baik. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi, diantaranya yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tanpa pamrih. Itu namanya ikhlas. Kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa beramal dengan menggunakan harta kita, menggunakan benda-benda yang kita miliki, menggunakan tenaga yang kita miliki, ataupun bahkan menggunakan ide-ide atau pikiran yang kita miliki. Itu bisa kita berikan kepada orang lain secara ikhlas. Nah, orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan berharap mendapatkan imbalan, seperti memberikan sesuatu dengan mengharapkan imbalan, itu disebut dengan pamrih. Ini adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Contohnya kita beramal dengan harapan mendapatkan pujian dari orang lain. Itu juga disebut dengan riya. Jadi ketika kita beramal mengharapkan pujian dari orang lain, maka amal ibadah kita disebut dengan riya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu harta, entah harta benda, pikiran, tenaga, ide dan sebagainya, kita harus ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang pamrih ataupun menjadi manusia yang riya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk kali ini Pak Tu akan memberikan tugas kepada kalian. Ada 4 tugas di situ. 1, 2, 3, 4. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Soalnya ditulis yang rapi, kemudian jawabannya juga ditulis yang rapi. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke nomor WA Pak Toha. Ya, Pak Toha harapkan semua anak-anak kelas 3 mengerjakan tugas ini. Jangan sampai ada tugas yang tidak dikerjakan. Itu merupakan perbuatan yang tercela. Itu ya anak-anak kalian, kerjakan dengan bagus, dengan rapi, dengan benar. Nah, itu ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pesan dari Pak Toha. Jadilah manusia yang ikhlas. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, ikhlas.
kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang pamrih dan riya, karena itu termasuk perbuatan tercela. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.